Mahasiswa-mahasiswi yang menjadi lingkungan sekitarnya Ibu Isati yang sering sekali bertemu dengan yang muda-muda, makanya jiwanya muda terus ya Ibu Isati ya. Iya. Ibu, kalau Ibu sering sekali berkomunikasi dengan generasi muda saat ini, sebenarnya kalau Ibu bisa menggambarkan ini, bagaimana sih gambaran pemuda saat ini dalam menyikapi atau sebenarnya lebih ini nggak sih, wawasan kebangsaan mereka saat itu seperti apa sih? Gini ya Mbak, sebenarnya banyak potensi sekali untuk pemuda saat ini, apalagi generasi milenial yang ya wawasannya itu semakin terbuka, khususnya dalam wawasan tentang keterbukaan komunikasi, keterbukaan informasi. Hanya saja mungkin kondisi saat ini masih belum diarahkan secara baik dan benar, gitu kan, terkait wawasan dari pemuda ini dalam hal keterbukaan komunikasi dan informasi. Tadi saya sedikit menambahkan, mungkin lebih simpelnya wawasan kebangsaan itu cara pandang kita, gitu kan, sebagai individu, bagaimana kita memandang tentang kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di negara Indonesia itu seperti apa, dengan beragam budaya, dengan beragam suku, dengan beragam karakter, gitu kan. Karena sekali lagi tadi yang sudah disampaikan, saya panggil Pak Wildan apa Mas Wildan ya? Mas aja. Mas aja. Kebinekaan, yang artinya adalah kita didasarkan atas keberagaman. Nah, keberagaman itu kan banyak sekali di Indonesia, itu kita beragam mulai dari suku, budaya, apalagi kita terpisahkan dengan pulau-pulau, di mana kalau pulau-pulau berarti kita terpisahkan dengan kondisi geografis. Setiap kondisi geografis pasti punya ciri khas tersendiri, pasti punya kondisi lingkungan yang akhirnya membentuk karakter dari masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tersebut itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, selain itu juga bagaimana kita melihat itu adalah dengan yang lebih simpel lagi, adalah dengan apa yang kita miliki sekarang. Misalnya di kondisi milenial berarti sekitar atau generasi alfa ya mungkin sekarang ya, itu sekitar kuliah mungkin 18 sampai 20 mungkin ya. Itu 18 sampai 20 tahun, di mana mereka masih berada di bangku sekolah, berada di bangku kuliah. Nah, mereka bisa menggunakan kemampuan-kemampuannya, menggunakan kedudukannya saat ini, gitu kan, sebagai siswa, sebagai mahasiswa atau mahasiswi, gitu kan, dengan melihat atau menciptakan apa yang mereka bisa lakukan untuk masyarakat, gitu. Jadi dengan lebih care, dengan lebih perhatian terhadap lingkungannya, perhatian terhadap kondisi masyarakatnya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memberikan solusi, untuk bisa memberikan ilmu, untuk bisa mentransfer ilmu kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya salah satu bagian atau salah satu implementasi dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi nggak usah dipikir terlalu berat, terlalu dalam gitu kan. Karena yang harus kita lakukan itu sebenarnya ya yang ada di sekitar kita saja. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi dengan yang ada di sekitar kita. Kan banyak, mulai dari kalau sekolah itu ada yang namanya kalau saya karya ilmiah remaja yang memang diperuntukkan untuk kita membuat sebuah karya ilmiah yang bisa menjadi solusi di masyarakat. Kalau di mahasiswa itu ada yang namanya, mungkin kalau mahasiswa ada yang namanya PKM. Gitu kan, PKMK, PKMM, PKMPI, itu banyak sekali di situ, gitu kan. Itu kan bisa dijadikan salah satu media, gitu kan, untuk menerapkan konsep wawasan kebangsaan ini sendiri. Gitu. Tapi bagaimana sebenarnya kalau kita bilang respon, ini pasti kalau membicarakan respon pasti ada suatu reaksi begitu ya. Maksudnya bagaimana sih sebenarnya generasi muda saat ini untuk menciptakan solusi ini, mereka cukup aktif nggak sih sebenarnya, Bu? Mereka cukup aktif, cuman apalagi mereka aktif di media sosial ya, itu kan banyak sekali kesempatannya, terbuka sekali kesempatannya. Hanya saja gitu kan, mungkin saat ini mereka masih belum mengetahui apa sih yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kita nggak usah harus jadi pimpinan dulu, atau harus jadi pejabat dulu, atau harus lulus kuliah dulu, gitu kan. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau di media sosial kita mengedukasi, jangan sampai akhirnya kita ikut-ikut memprovokasi, gitu kan, memprovokasi hingga kemarin
tertulis atau terlahirlah gitu kan sebuah penelitian dari Microsoft itu yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah itu prestasi ya. Netizen. Padahal yang memakai media sosial itu sebagian besar itu kan anak muda. Nah, itu dimulai dari itu sendiri dulu gitu kan. Bagaimana kita bisa mengedukasi bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik, bagaimana bisa mengedukasi atau kita menjaga tangan kita gitu kan. Tapi bisa nggak penelitian Microsoft itu menjadi satu indikator gitu bahwa generasi milenial kita itu kurang ini sebenarnya wawasan kebangsaannya itu ada gimana gitu, makanya sampai makanya kita nggak usah terlalu berat wawasan kebangsaan, tapi bagaimana apa yang kita lakukan dengan masyarakat kita, dengan orang lain gitu kan, dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, itu masuk ke dalam wawasan kebangsaan sebenarnya. Sebenarnya simpel gitu ya. Simple, gitu. Oke, untuk Ibu Maftuha, kalau kita membicarakan tadi juga sempat dibahas oleh Ibu Isa tuh bahwa media sosial sekarang sangat berperan aktif begitu ya. Kalau kita flashback lagi ke belakang untuk wawasan kebangsaan generasi milenial, sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang hingga ke menuju ke era seperti ini begitu kan, sebenarnya penguatan wawasan yang seperti apa sih yang seharusnya dilakukan oleh generasi milenial? Iya, baik, terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah panjang lebar dijelasin sama Mas Wildan, sama Mbak Iza tentang apa itu wawasan kebangsaan. Tapi di sini saya mau menceritakan sedikit bagaimana sejarah apa sih wawasan kebangsaan. Karena generasi muda sekarang ini juga sudah terlalu apatis kadang ya. Iya, karena terlalu apatis kan. Terlalu apatis. Ya, saya punya anak-anak ya yang sudah menginjak ke remaja gitu kan. Kalau ditanya tentang sejarah, mereka juga masih haho gitu ya. Artinya apa sih gitu kan. Jadi saya pengen ceritakan sedikit gimana sih, apa sih wawasan kebangsaan sampai lahir wawasan kebangsaan tuh dari apa, supaya generasi muda ini juga sedikit tahu tentang sejarahnya, supaya tumbuh rasa nasionalismenya gitu kan. Jadi wawasan kebangsaan itu lahir ketika bangsa Indonesia itu berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan dari Portugis, Belanda sampai Jepang, Jepang, terus Inggris waktu itu kan. Perjuangan bangsa ini waktu itu masih bersifat lokal. Jadi masih bersifat kedaerahan, suku-suku kan. Ada dulu kan jadi terpecah-pecah begitu ya. Pangeran Diponegoro sampai ada pahlawan dulu yang berjuang sendiri-sendiri lah kedaerahan. Jadi belum ada rasa persatuan dan kesatuan waktu itu. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial yang menjajah bangsa kita waktu itu menggunakan politik divide et impera. Jadi itu politik pecah belah ya, adu domba. Karena memang dari dulu bangsa kita itu sangat mudah sekali terpengaruh gitu. Pecah belah karena banyaknya suku, banyaknya budaya kan kayak gitu. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu menjadi semangat tersendiri bagi bangsa kita untuk mengusir penjajah dari Nusantara ini. Dalam perkembangan berikutnya muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional lahirnya. Gimana nih kok kita supaya bisa mengusir penjajah dari Nusantara ini kan seperti itu. Dalam perkembangan berikutnya terbentuklah pergerakan namanya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Itu tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional, udah bersatu gitu kan. Jadi di sini generasi muda juga perlu tahu gimana sih sejarahnya gitu kan. Dan ternyata memang sejarahnya sangat panjang. Sangat panjang sekali gitu. Dan tidak tanggung-tanggung, nyawa juga menjadi taruhannya begitu ya. Banyak pejuang-pejuang kita yang gugur waktu itu kan. Jadi disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan. Jadi tekad perjuangan itu lebih tegas lagi saat itu dengan adanya Sumpah Pemuda, Mbak Dinda, tanggal 28 Oktober 1928. Ikrarnya satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini kalau kita beberapa kali ya roadshow yang audiensnya itu kadang mahasiswa disuruh maju baca Sumpah Pemuda, hafalan aja nggak ada yang tahu. Kadang nggak saling tunjuk begitu kan. Ada yang berani tapi mereka membaca ragu, ada yang salah gitu kan. Jadi ya sedikit ini sebenarnya itu sih bukan artinya tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawabnya PPWK saja juga enggak gitu kan, dari lingkungan terkecil keluarga gitu. Terus setelah itu
wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikanlah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan perjalanan sejarah ini telah timbul pula gagasan, sikap dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa, disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari suatu wawasan kebangsaan. Jadi itu Mbak, kita tarik benang tadi kan, sudah dijelaskan wawasan kebangsaan itu apa, sejarahnya seperti itu. Sebenarnya generasi muda sekarang itu sudah enak ya, sudah dia nggak harus memanggul senjata melawan penjajah juga sudah enggak kan, sudah hidup di garis rulenya gitu kan. Jadi sudah mereka tinggal petik aja gitu ya, yang nanam sudah ini gitu kan. Jadi undang-undang juga sudah tersedia semuanya lengkap untuk generasi muda, lapangan pekerjaan, mau berwirausaha sendiri, mau bekerja sebagai pegawai negeri, itu juga semuanya sudah tersedia gitu. Cuman rasa nasionalismenya ini yang harus tetap dipupuk terus gitu loh. Karena di era yang pernah kita bahas dulu kan, di era digitalisasi sangat banyak masuk hal-hal yang mungkin bisa sedikit melunturkan paham-paham Pancasila segala macam. Jadi itu tugas kita bersama, bukan tugasnya PPWK aja, juga bukan. Lingkungan terkecil pertama adalah keluarga. Kadang saya sering sama anak-anak saya gitu kan, kita diskusi tentang sejarah lah, paling enggak saya paling enggak mereka bisa mau baca, intinya itu gitu. Jadi nggak hanya main game gitu kan, main PUBG apa segala macam. Jadi apalagi sekarang di masa pandemi mereka juga daring gitu kan. Akhirnya kan ada apa yang tugas yang dikasihkan guru, dan saya agak mengkritik sedikit ya Mbak, untuk guru-guru sekarang juga kadang guru malas bercerita ya. Kalau zaman saya sekolah SMA itu, guru sejarah itu saya itu seneng banget waktunya sejarah itu. Ceritanya tuh runtut gitu ya. Jadi sampai sekarang pun masih membekas. Sedangkan generasi yang sekarang jadi masuk gitu loh, disuruh nyeritain sejarah Pangeran Diponegoro, perangnya atau segala macem, nggak ngerti gitu, atau masih open book, buka Google kan gampang mah. Jadi kayaknya bisa disolusi lah itu sekarang solusi anak muda. Jadi banyak lah yang tadi Mbak Ija tuh juga menjelaskan kan, sebenarnya wawasan kebangsaan itu nggak usah dibuat rumit gitu loh. Sehari-hari pun kita di keluarga kita, artinya ketuhanan yang Maha Esa tadi kan, sholat tepat waktu kalau beragama Muslim, ngaji, paling nggak kita pupukkan di diri anak-anak kita untuk rule-nya ini tadi, dan dia juga paham tentang sejarah bangsa ini seperti apa, itu aja sih. Oke, itu tadi Bu Maftuha. Sekarang balik lagi nih sama yang paling jago, sama Bang Jago ini, sama Pak Wildan. Itu tadi kan beberapa juga sudah disebutkan ini sama Ibu Izato dan juga Ibu Maftuha. Beberapa juga diantaranya itu merupakan masalah-masalah kebangsaan yang sekarang itu benar-benar mengancam generasi muda, dan itulah membuat kenapa wawasan kebangsaan itu jadi sangat penting sekali. Dan begitu ibaratnya jam itu sekarang jam-jam rawan nih untuk benar-benar menekankan wawasan kebangsaan ini ke hati nuraninya generasi milenial khususnya. Menurut Pak Wildan, faktor apa sih yang sebenarnya mempengaruhi lemahnya, atau bahkan faktor-faktor apa saja sih yang membuat generasi milenial sekarang tuh nampaknya kayak cenderung lebih acuh tak acuh gitu loh, lebih kayak gimana gitu loh kalau membicarakan wawasan kebangsaan? Iya, terima kasih Mbak Dina. Kalau ngomongkan generasi muda, katanya Mbak Izato tadi, katanya Mbak Maftuha tadi, benar, sekarang itu kan istilahnya kalau zaman dulu itu perang gitu Mbak ya, perang secara fisik gitu. Mungkin sekarang kalau yang dialami generasi muda itu perang secara cyber war, teknologi gitu Mbak ya. Jadi yang diserang kita itu, generasi muda kita itu pola pikirnya. Jadi dengan dengan dinamisnya perkembangan teknologi, media sosial gitu Mbak ya. Itu jadi sekarang kan istilahnya ada dari makanan, dari segi kesenangan, dari fashion, dari film, filosofi, macam-macam Mbak ya. Jadi generasi muda itu bisa membaca hal macam-macam di luar sana.
di luar Indonesia gitu Mbak ya. Kayak Di luar cenayang kultur lama-lama begitu ya. kultur Indonesia mereka lebih tahu daripada mungkin generasi lama gitu mungkin Mbak ya. Jadi sejarahnya sendiri nggak tahu, bahasa kita nggak tahu, tapi mereka malah lebih tahu tentang dunia di luar sana. Benar, Gitu. kayaknya sejarah Diponegoro kalau ditanyain rada bingung, tapi kalau masalah drakor kayaknya Betul, hafal ya. Iya, jadi 16 episode bisa ditahu ceritanya. Dia itu siapa gitu, Cut ini siapa? Nggak tahu saya mungkin. Oh gitu, kalau Minho tahu ya? Ya gitu kira-kira. Jadi apa namanya, untuk menanamkan suatu karakter bangsa itu memang harus dimulai dari orang tua sendiri, dari keluarga. Itu mutlak menjadi role model bagi si anak-anak gitu Mbak. Jadi orang tua harus menanamkan pendidikan karakter gitu, walaupun katakan orang tuanya misalkan sibuk kerja gitu ya, jangan sampai anak lebih sering bersama pengasuhnya, pembantu. Jadi nanti malah karakternya malah mirip pembantu, bukan mirip ke ayah ibunya gitu kan. Jadi manggil mamanya beda nanti. Betul. Jadi kan seorang role model adalah bapak ibunya. Seorang anak harus memiliki kebanggaan terhadap bapak ibunya. Apa sih yang sudah dilakukan bapak ibunya? Gimana karakter sehari-hari? Gimana karakter ke sosial masyarakatnya seperti apa gitu. Kalau orang tua bisa menanamkan dengan pada waktu menonton drakor, dia menemani dengan menerangkan ini ya, boleh sih nonton gitu, cuman ya gitu kan ya. Jadi bisa diajak orang tua mendampingi. Kalau di sosial masyarakat bisa diajak gotong royong, kerja bakti kan macam-macam lah Mbak ya. Terus kalau film drakor mungkin bisa diarahkan ke nonton film-film yang agak berbau-bau Indonesia gitu ya. Ikatan cinta mungkin. Minimal kan apa ya istilahnya Indonesia. Iya, kulturnya, budayanya kan produk Indonesia. Budayanya bisa lebih banyak lah masuk ke dalam pikiran anak daripada budaya dari luar gitu, kira-kira begitu Mbak. Sebenarnya banyak juga sih hal yang bisa dilakukan khususnya dari lingkungan orang tua begitu Pak Wildan ya. Iya. Kalau ngomongkan masalah media sosial kan TikTok banyak tuh ya. Terus nge-vlog gitu. Sebetulnya kalau ngomongkan tentang fun, kalau mau fun, orang tua mau mencontohkan bisa dengan nge-vlog bareng, tetapi dengan mencontohkan budaya kita. Seperti tadi itu nge-vlog dengan kerja bakti, nge-vlog dengan misalkan waktu pramuka anak kita vlog aja, bisa gitu. Kalau TikTok kita ada nilai-nilai Pancasila lah. TikTok minimal kita pakai istilahnya ya, pakai baju daerah. Atau jadi lebih bernilai begitu, kualitasnya gitu. Tetap Indonesia banget gitu, pikiran anak kita tanamkan tentang keindonesiaan, kebangsaan, tanah air, wawasan kebangsaan Nusantara kita lah. Sejarah menurut Mbak Maftu tadi, sejarah bangsa Indonesia kalau di sekolah nggak ada sekarang PPKN, PMP, minimal di orang tua bisa menerangkan tentang hal itu sedikit-sedikit gitu Mbak ya. Sejarah kalau sudah jarang seperti itu, orang tua bisa kok menceritakan sejarah. Kira-kira yang mereka tahu apa? Pahlawan siapa, Diponegoro itu siapa gitu ya, pakaiannya seperti apa, Cut Nyak dari mana gitu ya. Kalau pahlawan dari Bali itu siapa namanya, Ngurah Rai gitu Mbak ya, itu siapa, dari mana, kira-kira pakaiannya seperti apa, mungkin bisa diarahkan semacam itulah. Minimal anak nggak buta sama sekali tentang sejarah bahasa Indonesia sendiri gitu kira-kira. Bu Izato, ini beberapa faktor yang sudah disebutkan Pak Wildan tadi, ini kan banyak sebenarnya faktor yang paling ini ya. Dan tadi juga sering saya disebutkan bahwa orang tua ini sangat berperan, orang tua juga sangat berperan begitu kan. Menurut Ibu Izato sendiri, bagaimana sih generasi milenial yang sekarang ini untuk kayak semacam menghalau atau menyikapi, atau bahkan sekarang karena media sosial sudah terlalu bebas, ini ancamannya untuk wawasan kebangsaan ini lumayan gede loh. Ini gimana ini Bu Izato? Gini Mbak, sebenarnya ya kita nggak bisa menyalahkan generasi milenial sepenuhnya gitu kan. Kita harus memahami bagaimana sih pemikiran generasi milenial itu saat ini seperti apa gitu. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua atau guru begitu kan. Cuman mungkin sebagai guru kita punya inovasi-inovasi yang pembelajaran-pembelajaran yang bisa ditangkap oleh generasi milenial saat ini. Kenapa generasi milenial itu lebih suka drakor misalnya gitu kan? Nah,
faktornya sebenarnya salah satunya itu sebenarnya intinya itu kalau bahasa anak sekarang itu kita ingat ya, tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya kalau kita nggak kenal kondisi bangsa kita, struktur bangsa kita seperti apa yang ada di masyarakat itu bagaimana, itu kita juga tidak bisa mencintai, karena sebenarnya tujuan wawasan kebangsaan itu endingnya itu adalah kita mencintai tanah air kita mencintai bangsa kita menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, itu apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya itu dulu kan, Mbak. Harus lebih mengenal otomatis harus gitu, lebih mengenal bagaimana. Sebenarnya saya ingat dulu waktu saya masih kuliah gitu kan, dosen saya itu mengatakan bahwa pembuat kebijakan atau negara itu bukan hanya kita berperang secara keras gitu kan dengan mengangkat senjata, tapi kita juga bisa melakukan namanya soft diplomasi, pendekatan secara budaya. Nah, sebenarnya kita juga tidak perlu jauh-jauh gitu kan. Ya Korea udah, kalau kita cinta tanah air ya udah di ini gitu kan, budaya-budaya Korea gitu atau gimana. Tapi ada hal yang bisa kita tiru. Bagaimana cara Korea itu bisa memberikan pengetahuan tentang sejarahnya gitu kan, melalui drama-drama kolosal gitu kan, yang menarik gitu kan, bagaimana sejarah kerajaannya mulai dari raja-raja sebelumnya. Dan secara nggak langsung penontonnya juga jadi hafal silsilah rajanya, jadi hafal kondisi negaranya bagaimana, jadi hafal budayanya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini yang belum diterapkan kan di Indonesia, Mbak, gitu kan. Sebenarnya kita pelajaran gini kan, anak milenial kan nggak terlalu suka yang seperti itu gitu kan, lebih suka mereka biasanya audio, video gitu kan, tapi yang sejarah-sejarah itu kan mereka, nah bagaimana kita bisa mengemas itu lebih menarik lagi gitu. Nah, ini tugas kita bersama sepertinya gitu kan. Jangan hanya di televisi sinetron gitu kan kita disuguhkan dengan siaran-siaran yang seperti itu, tapi coba disuguhkan dengan siaran-siaran drama gitu kan, yang bisa mengemas secara cantik sekali gitu kan sejarah bangsa Indonesia itu seperti apa. Nah, kita bisa belajar dari Korea, kita bisa belajar dari Jepang. Saya ingat Jepang itu adalah samurai misalnya, itu kan digambarkan secara bagus gitu, bagaimana samurai itu, bagaimana etika-etika yang diterapkan oleh samurai itu seperti apa, kejujuran, loyalitas dan sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi PR atau menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bagaimana ini bisa dikemas secara baik sehingga generasi milenial itu bisa menangkapnya juga dengan baik gitu. Nah, ini tugas kita bersama ya, bukan hanya orang tua gitu kan. Orang tua mungkin kurang pemahaman seperti, tapi bagaimana kita yang memahami gitu kan, kita yang memiliki kebijakan, kita yang bisa memberikan atau mengeluarkan aturan, atau kita yang bisa menghasilkan suatu tontonan, itu bisa memberikan tontonan yang baik, tontonan yang bermanfaat, tontonan yang menjadi dasar, yang menjadi pemahaman gitu kan bagi generasi muda, sehingga generasi muda itu bisa memahami, bisa mengenal bangsa dan negaranya, dan bisa nantinya akan menimbulkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Mungkin seperti itu, Mbak. Mungkin seperti itu. Tapi kan kita kadang juga kayak mentok gitu, kayak di jalan buntu, ketika kita tuh sebenarnya pingin nih menampilkan atau menunjukkan keindonesiaan kita, tapi kadang mentok dengan mungkin aturan atau gitu, segala macam. Ada nggak sih, Bu, itu juga merasa bahwa semacam kayak generasi muda ini juga seperti yang dibilang sama Ibu Maftuha tadi, kayak ada apatisnya gitu loh tentang memahami tentang wawasan kebangsaan ini. Iya, sebenarnya apatis itu karena apa? Ya, kayak kecuekan seseorang gitu kan, kita cuek sama orang lain itu kan karena kita nggak mengenal orang itu, Mbak. Kalau kita kenal gitu kan, kalau kita sudah memahami dia lebih dekat, mau tidak mau kan kita memiliki rasa rasa ketertarikan. Nah, ini kan yang harus menjadi PR kita bersama, bagaimana kita memunculkan gitu kan ketertarikan generasi muda terhadap kondisi bangsa ini, gitu. Dengan cara seperti apa, gitu kan? Mungkin seperti program-program PKM atau program-program karya ilmiah remaja itu bisa ditingkatkan, tapi gitu kan ditingkatkan dengan memberikan apresiasi
Memberikan apresiasi seperti apa? Bukan hanya memberikan apresiasi dalam bentuk hadiah dan lain sebagainya, tapi dalam bentuk penerapan. Jadi penerapan program yang telah mereka lakukan, yang mereka tuangkan di dalam karya ilmiah gitu kan, diterapkan di masyarakat. Jadi benar-benar hasil yang mereka buat itu benar-benar dilaksanakan. Jadi kayak mereka kan nggak sia-sia apa yang mereka lakukan gitu saat ini gitu kan. Jadi mereka punya andil, punya rasa oh ternyata saya bisa bermanfaat gitu kan untuk masyarakat gitu kan. Jadi jadi menimbulkan rasa kepemilikan yang tinggi, rasa memiliki yang tinggi dengan mungkin ya yang simbol-simbol itu saja. Kita memberikan apresiasi bukan hanya dalam bentuk hadiah gitu kan, tapi bagaimana kita bisa memberikan karyanya gitu kan untuk diimplementasikan secara langsung ke masyarakat gitu, seperti itu. Karena sekarang kan kita kebanyakan itu terlalu sibuk dengan mungkin orang-orang yang dewasa terlalu sibuk dengan urusan kita masing-masing gitu kan, sehingga kita melupakan yang ini, yang butuh pendidikan, yang butuh yang butuh untuk dipahamkan gitu kan, yang butuh untuk ditingkatkan rasa kecintaannya gitu. Nah, kita terlalu sibuk sehingga kita lupa akan hal itu. Kita hanya mencokoki mereka gitu kan, memberikan hadiah dan apresiasi hanya sebatasnya saja. Tetapi yang mereka butuhkan itu kan rasa memiliki gitu kan, rasa mengenal gitu kan, apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya hasilkan, apakah saya bisa bermanfaat dengan masyarakat gitu. Dan hal itu sebenarnya sekarang yang sedikit banyak hilang begitu sedikit ya, Bu, banyak hilang gitu. Nah, Bu Maftuha ini kalau masih membicarakan faktor yang mempengaruhi generasi milenial ini untuk lebih memahami wawasan kebangsaan ini, ada orang tua, ada guru-guru di lingkungan sekitar. Ini juga tidak banyak mereka-mereka yang ada di lingkungan ini malah juga menjadi faktor yang melemahkan generasi milenial ini untuk memahami wawasan kebangsaan ini. Menurut Ibu Maftuha seperti apa ini? Ya, jadi bicara tentang faktor yang mempengaruhi lemahnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat kompleks, Mbak. Secara umum dapat dilihat pengaruh dari dalam diri sendiri ya, internal, dan pengaruh dari luar, eksternal. Pengaruh dari dalam antara lain banyaknya suku, agama, ras, budaya lokal, geografis, politik, ekonomi. Sekarang aja partai politik sudah banyak ya. Dan itu otomatis muncul pemikiran-pemikiran yang beragam begitu ya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dari luar adalah perubahan yang cepat dan kompleks, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Ini yang paling ini ya. Itu tadi kan sudah banyak dibahas sama Mas Wildan dan Mbak Iza tadi. Era digitalisasi, pengaruh dari luar, pengaruh sosial media, gadget dan lain sebagainya. Terus sehingga perlu diperhatikan dinamika, kompleksitas dan keanekaragaman dalam kehidupan masyarakat. Jadi jangan terjadi kesenjangan pembangunan, kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Itu Mbak Dinda faktor-faktornya ya. Dan dihindari adanya upaya-upaya untuk mengekang proses demokratisasi dan desentralisasi serta pikiran-pikiran yang sempit yang bersifat primordial. Jadi menurut saya tadi orang tua, guru dan semua itu punya tanggung jawab menumbuhkan kepada generasi muda supaya itu tadi cinta tanah air, nasionalisme, karena sudah tadi Mbak Ija bilang kan, saya bilang agak ada apatisnya tadi Mbak Ija bilang memang ini itu yang belum ada di negara kita. Gimana cara menumbuhkan supaya generasi muda kita itu melek gitu kan ya, artinya juga tertarik gitu kan, supaya mereka ini pengajarannya gimana sih supaya juga bisa diterima dengan, memang beda generasi muda sekarang sama generasi muda zaman saya dulu gitu kan. Sekarang apa-apa bisa dicari di internet, bisa dicari di Google gitu kan. Kadang saya tanya sama anak-anak saya, kalau belajar sejarah atau apa ya yang kalian dapat itu diterangkan, diceritain atau gimana? Ya memang ada, kalau dulu di SD-nya itu dia dilihatkan video ya, video-video perjuangan gitu, itu menurut saya bagus ya. Tapi karena sekarang sistemnya daring, kadang anak-anak lebih banyak mencari sesuatu di internet. Dan itu juga masih belum bisa dipastikan ceritanya itu bener apa enggak sih, kan ditambahin enggak sih, dikurangin enggak sih gitu kan. Jadi itu
kembali lagi orang tua yang bisa meluruskan, memfilter gitu kan. Jadi kayak oke, boleh nonton drakor. Anak saya tuh lebih detail kalau menceritakan drakor daripada lebih detail menceritakan kerajaan Korea Selatan daripada kerajaan Majapahit begitu ya. Iya. Jadi emang ya itu tadi memang beda jalan sudah Mbak. Sebenarnya generasi muda sekarang itu sudah sangat enak sekali ya, udah jalannya ada. Tinggal tanggung jawab kita bersama dan terutama pemerintah ya menyediakan fasilitas yang menumbuhkan itu tadi. Jangan kan banyak juga ada pertukaran pelajar di luar negeri. Tambah mereka malah jatuh cintanya sama negara yang sana gitu kan, nggak mau balik lagi. Itu gimana gitu kan, artinya itu tadi benar katanya Mbak Iza, ditumbuhkan. Jadi mereka itu dikasih apresiasi lah supaya rasa nasionalisme dan cinta tanah airnya tinggi gitu loh. Dan jadi, balik lagi begitu. Balik lagi. Ada beberapa, saya punya saudara dan teman yang nyaman akhirnya tinggal di Australia, di Jepang, bahkan karena kayak di Jepang sendiri itu di sana itu pendidikan juga gratis ya Mbak ya. Terus apresiasi bagi siswa berprestasi tuh tinggi di sana. Sangat tinggi sekali gitu. Sampai disediakan pekerjaan yang sangat-sangat untuk masa depannya itu sangat bagus gitu. Memiliki privilege yang bagus begitu ya. Jadi akhirnya mereka aras-aras sebenarnya balik ke Indonesia gitu. Jadi itu tanggung jawab pemerintah terutama ya, warga, pemerintah semuanya lah, supaya menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme. Oke, dan untuk yang terakhir ini Bu Maftuah, harapan sebenarnya untuk generasi muda ini sebenarnya seperti apa sih? Kita mencari hal yang paling kecil aja, harapannya itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Itu harapan yang ini ya Mbak ya. Sebenarnya pelajar kita itu pinter-pinter banyak loh yang pinter. Sampai saya punya beberapa teman yang anaknya berprestasi sampai tingkat internasional, juara olimpiade matematika lah, fisika lah. Tolonglah itu fasilitasi lah sama pemerintah gitu loh, supaya bahwa negara kita ini care, peduli gitu kan. Terus banyak juga pemuda yang memiliki kapasitas, harapannya kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan yang mumpuni. Serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional tadi yang seperti saya jelaskan ya. Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut membangun dunia juga harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia. Jadi negara kita bisa semakin besar dengan peran aktif generasi muda yang sudah landasan dasarnya nasionalismenya, cinta tanah airnya, religinya. Jadi semuanya kompleks lah persatuannya. Jadi intelektualitasnya itu harapan dengan penguatan wawasan kebangsaan di generasi muda ini. Mungkin itu Mbak Ibu Isa, harapannya apa saja nih untuk generasi muda, apalagi dalam hal wawasan kebangsaan ini? Apa sih yang bisa diharapkan atau yang sebenarnya itu bisa bisa kita tuh sebenarnya bisa menaruh harapan di generasi milenial ini? Sebenarnya harapannya ya nggak terlalu mulu-mulu sih Mbak. Seperti yang sebelumnya saya katakan tadi ya, hanya saja kenalilah bangsamu, kenalilah lingkunganmu, kenalilah jati dirimu, gitu kan. Karena dengan kamu mengenali gitu kan bangsamu, jati dirinya, gitu kan, jati dirimu, kamu berasal dari mana, kamu hidup di mana, gitu kan, kamu di lingkungan yang bagaimana, gitu kan, di kondisi negara yang seperti apa, itu kamu akan bisa mencintai dan melakukan yang terbaik untuk bangsamu, untuk negaramu, untuk dirimu dan juga untuk masyarakatmu. Mungkin itu harapan yang bisa saya sampaikan. Jangan kamu sibuk mengenali misalnya stalker misalnya, jangan sibuk stalker ke mungkin pacar-pacar atau mantan-mantan gitu kan ya. Tetapi coba stalker tentang bangsamu itu seperti apa sih? Jangan lihat, jangan diambil mentah-mentah. Oh, orang-orang yang di atas seperti ini sehingga aku bisa mengambil contoh seperti, jangan, tapi kenalilah bangsamu dulu itu seperti apa.
gitu kan, media sosial semakin canggih gitu kan, seperti yang disampaikan tadi, milenial milenial sekarang, anak-anak milenial sekarang itu kan lebih suka untuk mencari jawaban di Google gitu kan. Coba kenali bangsamu itu dari Google gitu kan. Bagaimana perjuangan apa yang telah dilakukan. Lalu kenalilah lingkunganmu itu seperti apa. Gitu kan. Kenalilah jati dirimu itu dari mana. Gitu kan. Jangan sampai kacang lupa kulitnya. Dengan kamu mengenali itu semua, kamu akan lebih mencintai tanah airmu dan bisa memberikan yang terbaik untuk tanah air. Mungkin itu yang bisa saya harapkan, Mbak, dari generasi milenial saat ini. Dan itu sebenarnya mudah saja mudah saja gitu, nggak usah terlalu dipikirin muluk-muluk gitu kan. Gitu kan. Intinya apa yang bisa kita lakukan yang paling dekat saja itu kan, untuk lingkungan di sekitar kita saja. Nah, itu sudah bisa menjadi nilai atau implementasi dari wawasan kebangsaan gitu kan. Dengan cara yang paling simpel gitu, kita menghargai kondisi orang lain, kita bisa memahami kondisi masyarakat di sekitar kita, dan kita bisa memberikan solusi untuk masyarakat di sekitar kita, karena kita, apalagi anak milenial sekarang itu memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Saya ini kan harapan saya gitu kan, simpel tapi mungkin agak cukup berat gitu, karena mengenali kita seperti apa gitu. Dan itu memang harus butuh tenaga ekstra dan juga butuh dukungan dari lingkungan sekitar. Tapi why not gitu, nggak ada yang nggak mungkin, kenapa enggak kita ngelakuin mulai sekarang, kapan lagi? Gitu. Jangan hanya stalker mantan-mantan saja, coba stalker. Tapi dari stalker mantan kita jadi belajar bahwa sejarah itu juga penting. Belajar dari sejarah. Sejarah masa lalu itu juga penting loh. Saya mau juga ini mungkin closing statement juga sedikit kompleks ini, Pak Wildan. Karena ibu-ibu Sri Kandi sudah banyak sekali memberikan informasi. Mungkin Pak Wildan bisa sedikit banyak sih, bukan sedikit sih, banyak. Gimana? Nggak apa-apa, dihabiskan saja waktunya. Siap, Mbak Dinda. Ini harapan generasi muda di Indonesia tentang wawasan kebangsaan ini juga sebenarnya kita bukan hanya menaruh harapannya itu bukan hanya ke generasi muda saja. Kayaknya jadi semacam memberikan PR atau tugasnya sangat berat begitu kan untuk generasi muda. Mungkin kita juga harus menaruh harapan nih untuk pemerintah, untuk juga di lingkungan sekitar generasi milenial ini supaya lebih gimana gitu loh, Pak Wildan. Mungkin ada closing statement dari Pak Wildan? Iya, siap, Mbak. Jadi kalau saya kan dari BBS, Mbak, cuma saya tergabung di PPWK gitu, Mbak ya. Kalau saya boleh membaca sedikit data gitu. Jadi kalau di nantinya di 2025 sampai 2035 itu ada namanya bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Itu artinya jumlah penduduk usia non produktif itu hanya sepertiga atau lebih kecil daripada usia produktif. Berarti non produktif itu usia non produktif itu 15 tahun ke bawah, kurang dari 15 tahun, dan 65 tahun ke atas. 65 tahun ke atas. Jadi 2/3-nya nanti di 2025 sampai 2035 itu 15 tahun sampai dengan 64 tahun itu adalah usia produktif di Indonesia. Yang mendominasi 2/3-nya. Lebih bahkan gitu. Puncaknya nanti di 2028, 2030 kalau menurut hitungan proyeksi penduduk, Mbak ya, itu akan menjadi puncaknya. Jadi generasi milenial itu akan banyak sekali gitu. Jadi memang ini tanggung jawab pemerintah untuk segera membuat, kalau di sekolah segera membuat kurikulum bagaimana cara untuk menanamkan wawasan kebangsaan ini, cara untuk menanamkan budi pekerti, cara untuk menanamkan pendidikan agama. Gitu. Dan ngomong-ngomong, hari ini libur ini kayaknya hari Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj gitu. Jadi kita kalau ngomongkan Muslim kita patut mencontoh Nabi Muhammad gitu. Jadi beliau juga orang yang kalau boleh saya bilang juga Pancasilais, Mbak. Jadi Pancasila sila 1 sampai dengan sila kelima, beliau salah satu contoh yang terbaik memang. Ya, jadi kita pemerintah, kembali ke pemerintah. Saya mengucapkan dulu kepada semua umat muslim di Banyuwangi, selamat memperingati hari Isra Mi'raj 1442 Hijriah kalau nggak salah ya.
pemerintah juga harus segera menindaklanjuti, segera membuat kurikulum baru, segera membuat wacana untuk gimana konsep untuk mempersiapkan wadah bagi generasi milenial ini supaya mereka nggak terlalu meskipun nggak bisa menyalahkan teknologi informasi, Mbak, ya. Pemerintah harus segera membentengi generasi milenial ini. Kalau enggak kasihan nanti. Jadi mereka nggak lebih tahu dunia luar daripada dunia dalam bahasa Indonesia kita sendiri gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Baik, itu tadi banyak sekali harapan yang mungkin Sahabat Belambangan ini juga menjadi sebuah PR buat kita semuanya. Kalau Sahabat Belambangan semuanya sedang menyimak materi kita kali ini sebenarnya kalau kita mengatakan penting, wawasan kebangsaan ini memang sangat urgent dan sangat penting sekali, Sahabat Belambangan. Dimanapun kita berada, alangkah baiknya selama kita ini berdarah Indonesia, tidak ada salahnya dan memang tidak akan pernah salah bahwa kita memang bertugas untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan kita. Untuk seluruh narasumber, kami ucapkan terima kasih. Dinda mengucapkan terima kasih yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Dinda ya. Terima kasih Mbak Wilna, terima kasih Ibu Iza. Jangan bosan-bosan kesini lagi. Justru Mbak Dinda jangan bosan-bosan ketemu kita. Saya tidak pernah bosan. Tanggal merah Tuhan tetap on kita ya. Dan juga ini merupakan bentuk keseriusan kita. Ini memang wawasan kebangsaan ini sangat urgent sekali begitu ya Bu ya dan juga Bapak. Untuk Sahabat Belambangan semuanya jangan kemana-mana ya. Dan Dinda mengingatkan juga ini untuk Sahabat Belambangan bahwa Dinda ini bakal ngobrol terus nih bareng dengan tim dari PPWK karena setiap Kamis pertama di minggu pertama setiap bulannya dan juga minggu kedua dan minggu keempat di setiap bulannya kita bakal ngobrol seputar wawasan kebangsaan. Dan untuk Sahabat Belambangan semuanya, female program setelah ini akan menemani ke ruang dengar Sahabat Belambangan ya. Jadi jangan kemana-mana. Sekali lagi Dinda ucapkan terima kasih untuk segenap narasumber. Dinda titip salam untuk keluarga dan juga tim PPWK yang lain. Semoga sehat terus dan yang pasti bisa untuk memberikan informasi seputar wawasan kebangsaan kepada seluruh Sahabat Belambangan. Jangan kemana-mana ya. Dinda bakal balik lagi setelah ini. Kata kebal, vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis